Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Balik lagi di mata kuliah psikologi perkembangan nih bareng saya. Dan hari ini yang kita bahas adalah tentang periode masa remaja ditinjau dari perkembangan psikososial. Dan nanti kita juga akan membahas tentang pubertasnya, masa pubertasnya. Sebelum saya share screen seperti biasa, silakan teman-teman komen dan juga kehadirannya di kolom komentar. Baik, ini adalah materi kita. Dan kita akan membahas terlebih dahulu tentang psikososial remaja. Dikutip dari Healthy Children, jadi masa remaja ini dikategorikan sebagai masa transisi yang dialami anak-anak untuk mencapai usia dewasa. Fase ini akan terjadi beberapa perubahan besar selain perkembangan secara fisik. Salah satunya adalah perkembangan remaja yang mencakup sisi psikologisnya juga. Santrok mengemukakan bahwa remaja diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Usianya dimulai pada sekitar 10-13 tahun dan berakhir kira-kira usia 18 sampai 22 tahun. Dilihat dari sisi psikologi ada beberapa tahapan nih yang setidaknya harus dicapai. Di antaranya terlihat menonjol serta mengembangkan identitas diri, bisa beradaptasi agar diterima di lingkungannya, mengembangkan kompetensi sekaligus mencari jalan untuk mendapatkannya, kemudian juga berkomitmen pada tujuan yang sudah dibuat. Monks dalam Desmita juga membedakan masa remaja menjadi 4 bagian. Pertama, masa pra-remaja atau masa prapubertas yaitu 10-12 tahun, kemudian masa remaja awal atau pubertas yaitu 12-15 tahun, masa remaja pertengahan di usia 15-18 tahun, dan masa remaja akhir yaitu usia 18-21 tahun. Chaplin mengemukakan bahwa psikososial adalah menyinggung relasi sosial yang mencakup faktor-faktor psikologis. Nah, beberapa perkembangan perilaku psikososial diantaranya satu, perkembangan pemahaman diri dan juga identitas. Jadi proses pembentukan identitas diri ini merupakan proses yang panjang banget dan kompleks yang membutuhkan kontinuitas dari masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang dari kehidupan si remaja ini. Nah, remaja juga perlu menjadi diri yang efektif agar dapat mempengaruhi orang lain untuk memiliki konsep diri yang positif. Nah, setiap remaja pada dasarnya juga dihadapkan pada suatu krisis. Agus Daryo mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan krisis adalah suatu masalah yang berkaitan dengan tugas perkembangan yang harus dilalui oleh setiap remaja. Nah, keberhasilan menghadapi krisis akan meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan diri, berarti mampu mewujudkan jati dirinya, ya kan? Sehingga ia merasa siap untuk menghadapi tugas perkembangan berikutnya dengan baik. Sementara kalau yang kurang berhasil gitu ya dalam menghadapi suatu krisis, maka cenderung akan kebingungan akan identitas dirinya atau identity diffusion. Nah, remaja dikatakan telah menemukan identitas dirinya ketika berhasil memecahkan 3 masalah utama, yaitu pilihan pekerjaan, adopsi nilai yang diyakini dan dijalani, dan perkembangan identitas seksual yang memuaskan. Kemudian yang kedua, perkembangan hubungan dengan orang tua. Ya, jadi keluarga ini memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan remaja karena keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi si remaja ini. Termasuk salah satunya adalah pola asuh orang tua. Nah, karena remaja hidup dalam satu kelompok individu yang disebut keluarga, maka salah satu aspek penting nih dapat mempengaruhi perilaku remaja adalah interaksi antar anggota keluarga, ya. Harmonis atau tidaknya, intensif atau tidaknya interaksi antara anggota keluarga akan mempengaruhi perkembangan sosial remaja yang ada di dalam keluarga, dan tentunya juga akan mempengaruhi perkembangan sosialnya di lingkungan. Kemudian yang ketiga, perkembangan hubungan dengan teman sebaya. Ya, di usia remaja ini mereka tuh sangat-sangat dekat dengan teman sebayanya atau peer groupnya gitu ya. Nah, di dalam kelompok ini remaja juga jadi sangat bergantung kepada teman nih sebagai sumber kesenangan dan keterikatannya dengan teman sebaya yang lama-lama gitu ya menjadi kuat. Yang keempat, perkembangan moral dan religi. Jadi moral ini merupakan suatu kebutuhan penting bagi remaja, terutama pedoman menemukan identitas dirinya. Nah, moral juga merupakan suatu kebutuhan tersendiri karena mereka sedang dalam keadaan membutuhkan pedoman atau petunjuk dalam rangka mencari jalannya sendiri.
Agama memiliki arti yang sama pentingnya nih dengan moral, karena agama dapat menstabilkan tingkah laku dan bisa memberikan penjelasan mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia ini. Nah, agama ini juga memberikan perlindungan, ya, rasa aman, terutama bagi remaja yang tengah mencari eksistensi diri. Berikutnya yang kita bahas adalah perkembangan emosional. Jadi pada saat anak berusia 10 tahun, perkembangan emosi remaja masih akan menunjukkan ketergantungannya pada orang tua. Namun, kedekatannya dengan teman-teman sebaya akan semakin menguat. Sementara di usia 11 hingga 13 tahun, si remaja ini mulai peduli dengan penampilan serta tubuhnya. Hal ini biasanya terjadi karena perubahan alami yang dialami oleh tubuhnya. Sementara di usia 14 tahun, emosi remaja masih tergolong naik turun, ya. Kalau bahasa kita tuh ababil gitu. Nah, ia masih mempunyai suasana hati yang mudah berubah sehingga ada kalanya orang tua tuh jadi kewalahan dengan sikapnya si anak ini menghadapi emosi si anak ini gitu ya. Dan di usia ini juga anak mulai melakukan hal-hal yang berisiko. Nah, jadi kita sebagai orang tua wajib mengajak anak berdiskusi mengenai hal-hal baru yang diketahuinya sehingga bisa terkontrol gitu ya. Berikutnya yaitu perkembangan sosial. Pada usia 10 tahun, anak perempuan akan lebih suka bermain dengan anak perempuan, begitu pula sebaliknya. Gitu ya. Akan tetapi anak akan mulai menunjukkan ketertarikan pada lawan jenis meski belum terlalu nampak. Nah, di usia 12 hingga 13 tahun, perkembangan sosialnya pun juga semakin terlihat ketika jiwa kepemimpinan anak mulai terbentuk. Nah, kita sebagai orang tua mencoba untuk mendorong anak untuk lebih fokus dengan cara membantunya membuat suatu keputusan dan mendukungnya untuk berpartisipasi di komunitas atau kegiatan di sekolah. Sehingga si anak ini tumbuh menjadi remaja yang lebih percaya diri. Menginjak usia 14 tahun, keterikatan remaja dengan teman sebayanya akan semakin erat. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan, ya kan, terutama ketika memiliki kesukaan yang sama dengan teman sebayanya. Jadi wajar aja kalau si remaja ini lebih sering menceritakan apa yang dialaminya ke teman terdekatnya terlebih dahulu dibandingkan dengan orang tuanya. Perkembangan psikososial kelompok pada remaja nih, ya. Pada masa remaja ini mereka membangun relasi dengan teman sebayanya dalam bentuk persahabatan yang intim. Kelompok teman sebaya akan memungkinkan si remaja ini untuk saling berinteraksi, bergaul, dan memberikan semangat serta motivasi terhadap teman sebaya yang lain secara emosional. Ikatan secara emosional dalam kelompok teman sebaya akan mendatangkan berbagai pengaruh besar bagi individu dalam kelompok. Kalau misalnya pengaruh itu positif, ya, maka si individu ini dapat mengatasi stres. Sebaliknya kalau hubungan itu negatif, maka akan menimbulkan masalah perilaku dan perkembangan moral, ya kan, salah satunya pergaulan bebas, bahkan juga menimbulkan konflik antar teman sebaya. Berikutnya yang kita bahas adalah interaksi sosial dengan sibling pada remaja, ya, atau adik kakak, hubungan sedarah. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Sapolsky dan kawan-kawan pada tahun 2014 menjelaskan bahwa sebuah studi menunjukkan 384 pasangan saudara kandung yang berada dalam masa remaja, ya, ditemukan bahwa 65% ibu dan 70% ayah mereka menunjukkan sikap favoritisme. Favoritisme orang tua akan membuat si remaja ini mengembangkan self esteem yang rendah dan juga kesedihan. Jadi kayak lebih memilih ke kakaknya atau lebih perhatian ke adiknya gitu ya. Ketidakmampuan orang tua dalam menerima anaknya secara positif akan meningkatkan persaingan atau rivalry pada anak nih. Ya, persaingan antar saudara kandung atau sibling rivalry ini ialah semangat untuk berkompetisi, kecemburuan, dan kemarahan antar saudara kandung yang sering terjadi ketika saudara laki-laki atau perempuannya lahir. Fuhrman and Burmester, ya, menyebutkan ada 4 dimensi dalam hubungan saudara kandung. Yang pertama ada kehangatan atau warm, status atau kekuatan, status or relative power, ada konflik, dan persaingan atau rivalry. Menurut McDowell, sibling rivalry ini terjadi karena beberapa faktor. Ada kecemburuan, perbandingan yang tidak sehat, perubahan peran, stres, egoisme, atau kesulitan berbagi sumber daya yang terbatas. Juga keinginan untuk mendapatkan perhatian terutama dari orang tua mereka. Nah, ini adalah penjelasan dari dimensi sibling relationship. Yang pertama adalah warm atau kehangatan. Ini menunjukkan hubungan kedekatan dan kehangatan antar saudara gitu ya. Nah, aspeknya adalah acceptance, admiration, affection, intimacy, knowledge, similarity, and support.
Yang kedua, relative power atau kekuatan. Dimensi ini menunjukkan pengaruh dan kekuasaan antar saudara. Nah, aspek yang terdapat dalam dimensi ini adalah dominance, yaitu saudara memberikan pengaruh yang besar kepada saudaranya yang lain. Kemudian interaksi antara saudara yang menunjukkan relative power ini adalah memerintah. Nah, suka ya kita dengar tuh kakaknya itu memerintah adiknya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh kakaknya. Misalnya, tolong ambilin minum, misalnya, tolong ambilin remote TV, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu konflik. Dimensi ini menunjukkan adanya pertentangan atau emosi negatif antar saudara. Aspeknya itu ada antagonism, competition, dominance, quarreling, ya, and quarreling. Yang keempat ada rivalry atau persaingan. Dimensi ini menunjukkan adanya persaingan antar saudara karena perbedaan perlakuan orang tua. Ya, aspeknya ada keberpihakan orang tua dan kompetisi untuk mendapatkan perhatian orang tua. Oke, berikutnya yang kita bahas adalah tentang pubertas, merupakan proses kematangan dan pertumbuhan yang terjadi ketika organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan karakteristik seks sekunder mulai muncul. Santrok menjelaskan bahwa masa pubertas adalah masa kematangan fisik yang cepat yang melibatkan perubahan hormonal dan tubuh yang terjadi terutama selama masa remaja awal. Pada perempuan, pubertas terjadi pada rentang usia 10-14 tahun, sementara pada laki-laki usia 12-16 tahun. Ciri-ciri masa pubertas menurut Harlock ada masa puber, adalah periode tumpang tindih. Kemudian yang kedua, masa puber adalah periode yang singkat. Yang ketiga, masa puber dibagi dalam tahap-tahap nih. Ada tahap prapuber yang terjadi di usia 9 sampai 10 tahun, kemudian tahap puber yang terjadi pada usia 12 sampai 15 tahun, kemudian tahap pasca puber yang terjadi pada usia 17 sampai 18 tahun. Kemudian ciri-ciri berikutnya, masa puber merupakan masa pertumbuhan dan perubahan yang pesat. Yang kelima, masa puber merupakan masa negatif. Berikutnya adalah karakteristik masa pubertas. Ada 3, masa kegelisahan, masa pertentangan, dan keinginan mencoba hal baru. Berikutnya, perubahan intelektual pada masa pubertas. Peter N. Lumonga menjelaskan bahwa pesatnya kemampuan intelektual remaja akan terjadi pada usia 11 hingga 15 tahun. Ini terdorong, biasanya mereka terdorong memahami dunia luar, mengembangkan atau mengorganisasikan ide-idenya. Berikutnya, perubahan emosi pada masa pubertas. Secara tradisional nih, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan, yaitu suatu masa yang ditandai dengan ketegangan emosi yang tinggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Faktor lain yang menyebabkan tingginya emosi remaja karena adanya tekanan sosial menghadapi kondisi dan lingkungan baru dan kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan dan lingkungan baru tersebut. Berikutnya adalah perubahan minat pada masa pubertas. Ada minat sosial, kemudian ada minat rekreasi, ya, kemudian minat penampilan diri, minat pada pakaian. Selain itu juga ada minat uang dan minat kemandirian. Dan yang terakhir minat seks dan perilaku seks. Berikutnya ada permasalahan yang muncul pada masa puber. Yang pertama permasalahan fisik. Jelas, karena pada masa remaja atau masa puber ini kan mereka mengalami perubahan fisik dan mereka jadi sedikit kaget gitu ya. Namun hal itu nggak berbahaya karena masih pada tahap yang wajar. Kemudian permasalahan psikologis, ada konsep diri yang kurang baik, prestasi rendah, kurangnya persiapan untuk menghadapi masa puber, menerima kondisi tubuh yang berubah. Misalnya dia merasa puas atau tidak puas dengan perubahan tubuhnya tersebut. Oke, itu penjelasan atau materi kita hari ini gitu ya, tentang periode masa remaja ditinjau dari perkembangan psikososial. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini mudah dipahami ya oleh teman-teman semua. Jangan lupa sekali lagi komen di kolom komentar dan juga kehadirannya teman-teman. Langsung aja saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.